Wah, udah hampir habis. Oh, masih ada tuh, gede banget tuh. Wah, mantap batuannya. Mantap ya. Mungkin kalau di Wadas kayak gini juga ya. Itu provinsi ya. Nah, ini kita masuk di Kecamatan Samigaluh. Biasanya ini banyak jeep-jeep yang standby di sini. Nah, ini teman-teman, bukan jeep ding, kayak mobil-mobil. Nah, ini teman-teman, Sendang Kawidodaren. Nah, ini teman-teman, wisata Puncak Suroloyo, Bali Gunung. Balai Desa Maron. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di depan Balai Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, di depan itu adalah Simpang Maron ya, pertigaan Maron. Kalau ke arah belakang saya ini ke arah Wonosobo, ke kanan ke arah Kota Purworejo, sedangkan kalau ke kiri ke arah Magelang. Oke, sambil jalan ya. Nah, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan lumayan jauh. Kita akan ke Pegunungan Menoreh, tepatnya ke Puncak Suroloyo ya teman-teman. Nanti kita akan mengambil jalur via Banyuasin, kemudian menuju ke kebun teh Ngelinggo dan Tritis, baru menuju ke Puncak Suroloyo. Nah, pagi hari ini udah jam 9-an. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya, walaupun ini sekarang sudah berawan ya teman-teman, sudah banyak awan-awan. Oke teman-teman, kita langsung gas ya, menuju ke arah Banyuasin atau menuju ke Jalan Banyuasin. Ini sekarang kita ada di Jalan Magelang Purworejo, tepatnya di sekitaran Maron ya. Ini kita ngelewatin jembatan Sungai Bogowonto. Nah, untuk ke Suroloyo, kebetulan saya udah beberapa kali pernah ke sana ya. Cuman kali ini akan nyoba jalur dari Purworejo via Banyuasin, terus kemudian menuju ke Suroloyo. Saya itu dulu pernahnya itu lewat ini ya, lewat Kalibawang. Pernah lewat Kalibawang. Terus yang kedua itu lewat mana ya, lupa saya. Kayaknya lewat Kalibawang terus deh, lewat Kulon Progo gitu masuknya, karena lebih deket lewat Kulon Progo ya. Nah, di depan tuh ada pertigaan Simpang Tumba Anyar. Kita masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke Jalan Raya Banyuasin. Nah, ini juga merupakan jalur alternatif menuju ke Kulon Progo, menuju ke Yogyakarta, ke Samigaluh ya. Udah lumayan lama juga nggak pernah lewat sini. Kita nanti akan lewatin beberapa desa di sepanjang Jalan Banyuasin ini. Ada desa ini sekarang Pager Gunung atau apa ya ini ya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian Mudal Rejo. Setelah Mudal Rejo kita lewat desa Guyangan, terus Banyuasin Separe, Banyuasin Kembaran, Sedayu, baru nanti masuk ke Kulon Progo. Semuanya Kecamatan Loano ya teman-teman. Jadi kita menyusuri Kecamatan Loano.
Seperti ini suasana di Jalan Raya Banyuasin ya. Sekarang tanggal 4 Oktober 4 Oktober hari Sabtu. Sebenarnya ini cuacanya udah ada awan-awan tebal tuh di depan. Ya mudah-mudahan nanti sampai puncak Suralaya nggak mendung ya. Nah kalau weekend itu biasanya di kebun teh Ngelinggo dan Tritis itu lumayan padat ya jalurnya teman-teman. Banyak yang mau ke kebun teh, terus ke Tumpeng Menoreh gitu. Oke, kita sudah masuk di Desa Mudalrejo. Ini jalurnya masih lumayan datar ya. Jadi masih enak dilewati. Nanti setelah Pasar Banyuasin itu baru kerasa ada tanjakan-tanjakan gitu. Kita sebentar lagi akan ngelewatin jembatan Sungai Kodil di Desa Mudalrejo. Sungai Kodil ya lumayan nggak terlalu gede-gede banget ya, tapi lumayan ada airnya. Beberapa hari ini udah sering hujan sih di Purworejo. Oke, kita jalan terus ya teman-teman. Nah, di sini tuh jalanannya berkelok-kelok. Terus di sebelah kanan itu kayak ada sungainya nanti. Sungai yang airnya nggak terlalu gede, terus banyak batuan-batuannya gitu. Wah, mudah-mudahan nggak hujan. Nah itu sungainya relatif kering ya. Di sungai apa ya ini ya? Kalau yang tadi kan Kodil ya. Kalau yang ini nggak tahu ini namanya. Wah, ada mantu. Nah kalau kita jalan dari arah Jalan Magelang itu kita bisa melihat pemandangan yang bagus teman-teman. Jadi pegunungan Menoreh di depan itu kita bisa lihat terus ya. Nah ini sungainya ini. Sungainya itu kering gitu loh. Cuman ini lebar. Dan saya belum pernah lihat sih ini sungainya pas banjir gitu kayak apa ya. Sungainya itu lebar banget. Mirip Sungai Bogowonto kalau pas kering ya. Bisa kering banget. Tapi kalau pas banjir bisa mengerikan. Oke, kita gas terus. Kita sampai di Desa Guyangan, Kecamatan Loano.
Nah ini ada SD Guyangan nih di sebelah kanan. SD negeri, ini TK di sebelah kiri. Sejuk banget ya di sini ya. Banyak pohon-pohon. Terus kita nanti juga akan lewatin ini teman-teman, tambang batu andesit. Tapi skalanya kecil sih, cuman dia kayak bukit kecil gitu. Bukit kecil, pas di situ tuh banyak batunya gitu. Terus ditambang. Nah itu jembatannya itu keren banget itu. Jadi di bawah jembatan itu ada batuan-batuan wadas gitu ya. Waduh, debunya. Ntar pakai masker dulu. Nah ini di sini kalau kebarengan truk material itu udah nyalipnya agak susah karena jalannya sempit ya. Nah ini teman-teman, di sini pemandangannya kelihatan bagus ya. Tuh di sana bukit-bukit, gugusan pegunungan menoreh. Nah ini udah kelihatan nih batu-batuannya di sebelah kiri. Emang bukit di sebelah kiri ini kayaknya banyak batunya ya. Nah ini teman-teman, wah udah hampir habis. Oh masih ada tuh, gede banget tuh. Wah mantap, batuannya mantap ya. Mungkin kalau di Wadas kayak gini juga ya, batuan andesit. Jadi batuannya itu utuh, satu gunung itu ada yang utuh gede banget gitu loh. Mantap ya, harta karun. Oke kita lanjut ya. Nah ini ke jembatan Tepan Sari. Jembatan Tepan Sari. Mantep banget tadi tambang batuan andesitnya. Mungkin kalau di Wadas kayak gitu juga, cuman kita kan nggak bisa lihat dari deket ya. Dan kalau itu kayaknya nggak pakai bahan peledak gitu, cuman pakai crusher gitu ya. Nah ini di sebelah kiri ini tuh kayak pegunungan yang dia itu ada batuan-batuannya gitu. Oke kita lanjut. Sebentar lagi kita akan sampai di Banyu Asin Separe. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri tebing-tebing batuan andesit ya. Berarti di sini juga potensial ada batuan andesitnya ini. Wih. Seperti ini suasana jalan raya Banyu Asin. Nggak terlalu rame sih ya, cenderung sepi ya teman-teman. Kelokan-kelokan. Wah, asat airnya. Kita ngelewatin apa ini ya? Kalau naik ke sana itu apa ya itu ya? Makam atau pondok pesantren ya?
tikungannya tajam. Di sana itu ada jembatan. Lewatnya mana ya masuknya? Oke, kita sampai di depan Balai Desa Banyuasin Separe. Nah ini deket SD ya, atau satu kompleks dengan SD negeri Banyuasin Separe. Oke, kita lanjut guys. Setelah ini kita akan sampai di Pasar Banyuasin. Nah, Pasar Banyuasin ini di Desa Banyuasin Kembaran. Terpantau masih datar ya jalurnya. Banyak ini pohon durian. Tapi sayang belum ini ya, belum ada tanda-tanda berbunga ya. Mungkin awal tahun mungkin ya baru panen gitu. Oke teman-teman, kita sampai di Pasar Banyuasin, Kecamatan Loano. Nah ini pusat ekonomi. Wah, pada beli apa itu? Tahu bulat ya. Pusat ekonominya Kecamatan Loano. Oh. Nah ini sampai sini kios-kiosnya. Wah, agak serak suaranya. Oke, kita jalan terus ya teman-teman. Di sini tuh jalannya sempit ya. Tapi seneng malahan lewat jalan-jalan yang rame kayak gini daripada yang sepi. Nah, ini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau ke kanan kita bisa ke Banyuasin Kembaran. Terus ke mana itu sumber mata air asin. Nah ini Balai Desa Banyuasin Kembaran di sebelah kiri. Terus ini kantor Kecamatan Loano. Nah ini. Oke, dari sini kita akan ketemu beberapa tanjakan ya. Udah mulai nanjak-nanjak gitu. Kita sebentar lagi akan masuk Desa Sedayu, Kecamatan Loano. Desa Sedayu. Wah, ada warung kopi. Oke, kita gas terus. Nah ini ada kursus komputer nih teman-teman. Ada di pinggir kali ya. Di tebing gitu. Kursus komputer. Materinya apa ya kalau kursus komputer zaman sekarang tuh? Wah, kelo-kelo. Itu pegunungan apa itu ya, Menoreh ya, tetap gugusan pegunungan Menoreh ya. Cuacanya agak mendung. Oke, kita masuk Desa Sedayu ya teman-teman. Itu gapurannya tuh. Waduh, mudah-mudahan nggak hujan. Desa Sedayu. Sebenarnya enak sih cuaca kayak gini, nggak panas-panas banget. Cuman di videonya jadi agak gelap ya. Oke, ini pertigaan. Kalau ke kiri ke Desa Benowo, ke Gunung Kunir. Di
Desa Benawa, Kecamatan Bener ya teman-teman. Jadi itu bisa tembus di Kecamatan Bener. Dari Loano ujung ke Kecamatan Bener ujung. Nah, kita sebentar lagi melewati jembatan Sedayu. Nah, ini kalau ke Balai Desa Sedayu lurus ya. Nah, ini jembatan Sedayu, jembatan baru. Kita menuju ke perbatasan antara Purworejo dengan Kulon Progo. Tapi masih lumayan jauh sih perbatasannya. Ini masih ngelewatin jalan berkelok-kelok gitu. Berarti ini masih daerah Sedayu ya, Kecamatan Loano. Oh, banyak ini ya, perusahaan kayu gelondongan. Oke teman-teman, ini perjalanan menuju ke Puncak Suroloyo via Banyuasin ya. Tadi jalan dari Maron, Jalan Magelang, atau anggap aja dari Purworejo gitu ya, Purworejo ke Puncak Suroloyo. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalurnya terkini. Karena terus terang yang dari kebun teh Tritis itu sampai dengan Suroloyo itu saya belum pernah lewat teman-teman. Jadi ini baru kali pertama saya akan ngelewatin situ gitu. Biasanya kan mentok sampai kebun teh ya. Mana nih perbatasannya? Nggak sampai-sampai. Oh itu di dekat ini hutan pinus ya. Wah tuh pegunungan Menoreh tuh keren banget ya. Kelihatan hijau royo-royo. Karena udah sering hujan. Nggak tahu ini musim penghujan apa musim kemarau. Nah ini teman-teman, kita sampai di batas provinsi atau batas kecamatan ya, batas provinsi ya. Nah ini kita masuk di Kecamatan Samigalo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Desanya apa ya ini ya, Pagerharjo ya. Saya itu sering kebalik-balik antara Kecamatan Samigalo sama Kecamatan Girimulyo ya. Itu kan berdekatan ya teman-teman. Nah ini kita akan ngelewatin beberapa tanjakan ya. Ini yang pertama. Nanti ada lagi yang lumayan tinggi yang di dekat pabrik teh Pagilaran. Tuh lumayan tinggi. Kayaknya ketinggiannya itu hampir sama dengan tanjakan Bibis teman-teman. Dia itu tinggi dan panjang gitu nanjaknya. Oke. Wah ini lagi pada rontok nih
daun ininya, daun mahoni. Wih, ngebut. Oke, kita jalan terus ya. Oke, kita sampai di Pagerharjo ya, pusat Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh. Nah, ini nanti di sebelah kiri itu ada Balai Desa Pagerharjo, terus ada lapangan. Mana ya? Ini nih. Belok ke kiri nih ya. Nah, itu Balai Desa Pagerharjo, lapangan. Terus puskesmas di depan. Puskesmas Samigaluh. Nah, ini Puskesmas Samigaluh 2. Wah, ini bisa buat istirahat. Di sebelah kanan ini apa ya ini ya? Lupa saya. Plono Camping Ground. Wah, keren ya. Oh, ini teman-teman, ini tanjakan yang tajam itu ya, ekstrim, yang lewatin PT Pagilaran. Terus ini di sebelah kiri ini pohon kok kakao. Nah, ini PT Pagilaran, pohon kakao ya, coklat, banyak banget deh. Kanan juga tuh kakao. Oke, kita udah ngelewatin tanjakan. Sebentar lagi kita akan ngelewatin perempatan ya, ini ya, perempatan yang kalau ke kanan itu ke Kaligeseng. Perempatan apa ini namanya ya, lupa saya. Nanti coba saya tulis saja. Oke, kita ambil yang kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke Kaligeseng. Kita menuju ke Pasar Plono. Ini terhitung sepi ya, nggak ada lalu lalang kayak high es gitu. Itu puncak Widosari tuh kelihatan, paling ikonik puncak Widosari. Nah, itu Batuan Purba, sama kayak Ngelanggeran ya, Batuan Purba. Oke, kita sampai di Pasar Plono. Biasanya ini banyak jeep-jeep yang standby di sini. Nah, ini teman-teman, bukan jeep ding, kayak mobil-mobil yang buat ngangkut wisatawan gitu. Dan biasanya ada ini juga ojek, tapi ini kok nggak ada ya. Mungkin minggu ya ramenya pada berjajar gitu. Kita ngelewatin jalan baru. Ini lumayan tinggi nih sebenarnya. Cuman karena halus jadi enak dilewatin. Oke, cuacanya ya kayak gini, redup-redup gini ya teman-teman, nggak panas nggak mendung. Ini sebenarnya tinggi banget nih. Sepi banget ya. Nah, ini kalau saya lihat di video-video teman-teman kreator
Itu di sebelah kiri ini tebingnya tinggi banget ya, tebing curam gitu. Tapi kalau kita lihat biasa gini kok kayak jauh gitu, kelihatannya itu deket banget. Sebelah mana ya? Sebelah ini ya kayaknya ya, sebelah kiri ini tebingnya itu curam banget gitu. Nah ini, tapi kalau dari sini nggak begitu kelihatan. Oke, kita sampai di rest area. Rest area apa namanya ini? Saya lupa. Ya udah habis jalannya. Nah ini rest area. Rest area Segetik ya, rest area Segetik. Nah di sini biasanya dijaga nih, ada yang jaga lalu lintas ya teman-teman. Jadi emang di beberapa spot, beberapa spot gitu, mobil itu harus bergantian lewatnya karena jalannya sempit ya. Oke, kita gas terus ya menuju ke sekitaran kebun teh teman-teman. Wih, sekarang ada petunjuk barunya itu, Tumpeng Menoreh. Dan lewat sini juga bisa. Kita lewat sini aja. Kalau lewat situ juga nanjak banget jalanannya. Terus nanti jedulnya mana ya? Kalau mau ke kebun teh Ngelinggo itu. Kita lewat jalan yang ini aja, yang biasa. Lumayan sepi. Dan ini udaranya dingin teman-teman, kerasa dingin gitu. Ini jalurnya misal di aspal ulang gitu bisa bagus banget ini. Udah banyak yang bolong-bolong. Nih. Karena udah sering dilewatin juga sih, terutama ke Tumpeng Menoreh itu ya. Tumpeng Menoreh kan tergolong rame. Oke, mungkin videonya lumayan panjang nih teman-teman. Nanti kita berhentinya di ini aja, langsung di Suraloyo aja ya. Kita nggak usah mampir-mampir ke kebun teh dan lain-lain. Kita udah pernah kan buat videonya. Oke, nah ini mobil terbuka kayak gitu teman-teman, dipakai buat keliling-keliling di sekitaran sini ya, sekitaran mana, Samigalo ya. Dan ini kayak ada homestay gitu ya, nih kanan dan kiri.
Wah, mantap. Bensin. Ini jalanannya kayak ada tanah-tanahnya gitu ya. Kayak habis banjir gitu ya. Tanahnya itu ke bawah gitu. Oke, kita jalan terus ya teman-teman, menuju ke puncak Suroloyo. Itu ada puncak tuh di sana. Nah, ini yang sebelah kiri ini apa? Deloano ya, Deloano Glamping. Borobudur Highland. Oh, masuk sini ya, Borobudur Highland. Oh, ini ada ini teman-teman, off-road, mobil-mobil off-road gitu ya. Jadi dia bawa tanah gitu. Borobudur Highland. Nah, ini yang Glamping Deloano ya, masuk situ. Nah, ini ada wahana baru nih, tapi belum jadi. Kayak ini ya, kereta gitu ya mungkin ya, kereta tapi belum jadi. Wah, nih jeep, mobil-mobil kecil. Oke, kita sampai di kebun teh Ngelinggo. Kebun teh Ngelinggo. Terus puncak Ngisis. Puncak Ngisis ya. Wow, tehnya baru gundul ya. Ini tehnya baru di apa, peremajaan gitu ya, digundulin. Nah, ini Bukit Ngisis atau Puncak 9. Wah, tehnya, wah, itu dipakai buat bonsai, bagus tuh. Nah, ini kita sampai di pintu masuk Tumpeng Menoreh ya teman-teman. Pintu masuk Tumpeng Menoreh. Nah, ini kalau mau masuk ke Gardu Pandang sini bayar berapa ya? 10.000 kalau nggak salah, atau 5.000 gitu. Gardu Pandang di Kebun Teh Ngelinggo. Oke, kita meninggalkan Kebun Teh Ngelinggo. Kita menuju ke Kebun Teh Tritis ya. Nah, itu Kebun Teh Tritis itu ya, kebun tehnya ada di Bukit Piramid. Bukit Piramid. Mantap. Ini udah di daerah-daerah atas nih teman-teman. Tapi nggak tahu ya, Kebun Teh Tritis ke sana itu ada tanjakannya lagi nggak ya?
Oke, seperti ini kondisi di jalur wisata kebun teh di Kulon Progo. Kalau di Yogyakarta kebun tehnya cuma di Kulon Progo ini ya. Kalau di daerah Gunung Kidul sana nggak ada ya, karena panas ya. Walaupun dataran tinggi tapi panas. Nah ini teman-teman, kebun teh Trites ke kiri juga bisa ke puncak. Apa itu namanya? Lupa saya. Ada pokoknya spot puncak dulu saya pernah. Terus ini juga tuh naik ke sana tuh. Kebun teh Trites. Nah ini kita sampai di dusun Trites ya teman-teman. Kalau ke kanan itu bisa sampai di puncak Widosari. Nanjak. Wah kebun tehnya kayaknya habis dipanen ya, terus digundulin gitu. Nah masuk sini ya, kalau mau ke kebun teh Trites, salah satu spot yang lumayan bagus. Jadi itu kayak dikelola, ada keluarga yang tinggal di situ gitu. Cuman dia pengelola kebun teh juga. Oke, nah dari sini menuju ke Suralaya. Ini baru kali pertama nih teman-teman. Jadi kita akan jalan pelan-pelan ya, karena ini baru pertama kali saya lewat sini. Wah ini kayaknya akan turun dulu kan, terus nanti naik lagi. Jangan-jangan. Wah, itu tumpeng menoreh tuh, kelihatan tuh. Ntar berhenti sebentar ya. Duh, ketutupan. Nah, berhenti di sini. Nah itu teman-teman, itu tumpeng menoreh. Yang bawah itu tumpeng apa? Yang baru itu tumpeng ayu. Punyanya Mas Erik Sukamti. Mantap. Cuman untuk masuk ke sana tuh bayarnya 50.000. Itu dapat snack sama minum ya. Terus nanti naik, kalau kita mau ke Tumpeng Ayu itu naik gondola, itu bayar lagi 50 lagi kalau nggak salah. Gondola bayar 50. Terus nanti di Tumpeng Ayu itu ada restonya juga. Nah restonya kalau di Tumpeng Menorehnya kan restonya yang makanan tradisional ya. Nah kalau yang Tumpeng Ayu itu restonya agak ke barat-baratan gitu, western gitu. Itu jadi kalau ke Tumpeng Menoreh itu tuh kayak bayarnya agak lumayan gitu, minimal 100.000 lah kalau mau explore keseluruhannya. Wah ini ternyata turun terus nih, aduh. Seperti ini teman-teman, jalan menuju ke puncak Suralaya. Waduh di sini jalannya parah ternyata. Wih, ini ada acara apa ya? Banyak acara manten. Ini jalan aspal tapi udah ngelotok. Udah ngelotok ini aspalnya. Ini apa ini? Laskar
Padepokan Laskar Al Karomah. Wow, Padepokan. Saya belum pernah sih lewat sini. Baru tahu kalau ada Padepokan Laskar Al Karomah. Wih, keren ya pemandangannya. Nanti coba saya rekam juga pas pulangnya ya. Tapi mungkin video yang kedua ya teman-teman. Ini yang perjalanan dari Purworejo menuju ke Puncak Suroloyo. Seperti ini jalurnya. Jalannya sempit. Sebenarnya mobil masih bisa lewat ya. Mobil masih bisa lewat. Papasan pun masih bisa ini. Nah, ini kita sampai di warung yang dulu sempat viral ini warungnya. Kalau sekarang kan udah rame ya. Udah rame. Dulu pas awal-awal ini warung ini viral nih. Yang memviralkan itu ini loh, Mas siapa itu? Lupa saya. Konten kreator. Aduh, lupa. Jadi ada warung di tengah hutan gitu. Kalau sekarang kan kanan kirinya udah rame, terus banyak motor juga. Oke, kita jalan terus ya. Ini saya rekam terus teman-teman, karena saya belum pernah sih lewat sini. Ini kanan kirinya banyak ditanemin rumput yang buat pakan ternak itu ya. Ini rumput apa ya kalau kayak gini? Dia itu kayak nggak tinggi gitu. Rumput odot atau rumput apa gitu namanya. Wih, ada pohon yang tumbang. Wih, ini longsor ya? Enggak deng. Oh iya nih, habis longsor. Bukan dibuka lahannya. Oke, kita jalan terus. Mudah-mudahan nggak kesasar ya. Tadi ada beberapa persimpangan sih, cuman kayaknya ini jalan utamanya nih. Dan yang paling ekstrim turunan yang tadi yang habis kebun teh Tritis ya. Itu lumayan ekstrim nurunnya. Oke, overall jalannya nggak ada yang batuan gimana gitu. Cuman jalannya itu udah di aspal, cuman pada ngelotok gitu. Nah, di sini banyak tanaman cengkeh nih teman-teman sekarang. Cengkeh sama tanaman kayu ya. Wih. Sepi banget jalannya. Oke.
Emang sih kalau kita lihat di Google Map itu kelok-kelokannya itu banyak banget, dan itu tuh Google Mapnya putus-putus gitu. Birunya itu putus-putus. Jadi emang ini jalan yang jarang dilewatin. Mana ya? Itu apa namanya? Suraloyo. Oke, sejauh ini kalau kita melihat jalannya masih bisa ya dilewatin mobil. Loh, ngeri. Mas, ini ajeng teng Suraloyo. Keras nggih. Oke, matur nuwun. Oh, bener teman-teman. Bener lewat sini ya. Soalnya kelokan-kelokannya itu nggak habis-habis gitu. Oke teman-teman. Wah, itu kayaknya udah kelihatan tuh puncaknya. Itu bukan sih? Pokoknya ada rumah-rumahannya gitu. Oke, kita ngelewatin turunan yang lumayan gerunjal-gerunjal. Ini jalannya cuma muat satu mobil nih di sini. Wah, mana ya? Pokoknya puncak-puncak ini. Ini kayaknya udah ada deh kalau 30 menit dari kebun teh. Udah ada belum ya? Nah, ini kita ngelewatin banyak pohon-pohon ini teman-teman. Cengkeh ya, pohon cengkeh. Sama kopi. Cuman di sini kopinya tinggi-tinggi ya. Wah, jalannya
Ternyata lumayan ekstrim teman-teman. Cuman mobil masih bisa lewat nih, mobil. Ada bekas longsoran. Wah, puncak Widosarinya di sana sekarang. Berarti kita kayak muter gitu ya. Wah, ini udah ada di yang paling atas ini. Oke, kita jalan terus. Nah, ini ada tanjakan lagi. Aspalnya kadang halus, kadang rusak. Jadi kalau mau lintas gitu ya dari kebun teh ke Suralaya, itu siapkan ini teman-teman, bensin yang penuh karena sama sekali nggak ada penjual bensin ya. Naik turun. Duh, ada suara guguk lagi. Kalau malam hari apa nggak ngeri ya? Bapak lewat sini. Nggak malam lah, sore-sore gitu, surup-surup gitu lewat sini. Aduh, mending balik kanan deh. Nah, ini kayaknya udah mulai ramai nih, banyak ketemu warga. Cuman untuk puncak Suralayanya harusnya udah kelihatan, tapi ini belum kelihatan. Sama sekali nggak ada ini teman-teman, penerangan jalan, kabel-kabel pun nggak ada nih. Berarti di sini bener-bener gelap ya. Dan ini takutnya itu kalau bannya bocor gitu. Wah, horor banget nih lewat sini. Udah mau sampai mungkin dia. Tuh udah banyak tebing-tebing gitu. Wah, itu kayaknya. Iya, udah sampai nih. Itu yang parkiran yang ada warung-warung kopinya itu. Parkiran yang Punokawan.
Wah, akhirnya. Tapi kok ada di atas banget ya? Jangan-jangan nanjak maksimal ini. Atau masih muter gitu. Oh iya teman-teman, kalau nggak salah kita nanti akan lewatin ini ya, Sendang Kawidodaren dan juga beberapa puncak di Suralaya. Jadi Suralaya itu kan ada puncak, ada beberapa puncak ya. Nah yang terkenal itu kan puncak Suralaya, ada juga puncak Kaendran dan satunya lagi puncak Sariloyo. Jadi ada 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Ada 3 kayaknya. Ada 3 puncak di Suralaya. Ya lokasinya itu berjauhan gitu. Nah kita nanti juga akan lewatin Sendang Kawidodaren. Katanya airnya konon bisa membuat awet muda begitu. Nah, kita udah sampai di rumah warga. Nah, ini teman-teman. Sini ya. Kalau ke kanan itu ke Sendang Kadewatan. Jadi ada 2 sendangnya. Sendang Kadewatan dan Sendang Kawidodaren. Nah ini kita nanti akan lewatin Sendang Kawidodaren. Kita mungkin berhenti sebentar ya, untuk lihat kondisi terkininya. Nah itu. Wish. Nah ini teman-teman, Sendang Kawidodaren. Tapi kayaknya ditutup sih Sendang Kawidodaren. Nah itu sendangnya ke sana. Coba kita turun sebentar ya. Saya dulu juga pernah sih ngonten. Permisi. Assalamualaikum. Tapi ini sekarang di Gembok ini. Dulu saya pas kesini pas hari Kamis itu, jadi pas dibersihin, dibersihin. Nah, itu ditutup ya. Jadi sendangnya atau mata airnya itu ada di bawah pohon gede itu. Oke, kita naik lagi ya. Di sebelah sana ada toilet. Biasanya sih dipakai untuk acara pas suro gitu ya teman-teman. Oke, nah puncak Suralaya kompleksnya ada di sebelah sana itu ya. Meninggalkan Sendang Kawidodaren. Ini ada nomor HP juru kunci kalau pengen masuk. Sendang Kawidodaren. Jadi ada, pokoknya ada 2 kan. Itu ada sendang lanang dan perempuan gitu. Laki-laki dan perempuan. Yang Widodaren itu kayaknya yang perempuan, terus yang Kadewatan tuh yang lanang gitu. Nah ini kita sampai di salah satu puncak ya. Ini puncak Kaendran tuh yang mana ya? Puncak Sariloyo. Nah ini ada petunjuknya nih. Ini yang puncak Kaendran tuh naik ke sana itu udah rusak tuh gazebo-nya. Terus puncak Sariloyo itu yang ke arah sana. Dan itu ada taman namanya Tegal Kepanasan.
Ini ada patung kopinya teman-teman. Kopi ya itu ya. Kopi Menoreh. Kita menuju ke parkiran Puncak Menoreh. Ini homestay apa ya? Nah, ini pintu naik ya. Pintu naik yang dari arah sini. Jadi ada dua sih. Kayaknya yang utama itu yang ini. Kalau nggak salah ini yang pintu, enggak bu, pintu masuk yang baru ya teman-teman. Kalau yang lama itu yang sebelah sana, itu yang deket patung Punokawan. Nah ini teman-teman, wisata Puncak Suroloyo, Bali Gunung. Ini sekarang padahal hari Sabtu ya, tapi sepi banget di sini. Oke teman-teman, kita kayaknya nggak naik ya. Badannya lagi kurang fit. Kita akan menuju ke parkiran satunya lagi, atau pintu masuk satunya lagi. Mungkin habis itu kita ngopi-ngopi sebentar ya. Ngopi-ngopi, terus jajan-jajan kalau ada gorengan gitu. Puncak Suroloyo ini ada di Kecamatan Samigalo, desanya Kebonharjo ya masuknya ya, kalau nggak salah ya. Kebonharjo atau mana sih? Gerbosari apa mana? Nah ini masuk yang satunya lagi ya, naik ke sana. Oke teman-teman, dan itu ada patung Punokawannya ya. Nah itu Puncak Suroloyo. Kita akan parkir di bawah. Apa parkir di sini aja ya? Nggak usah ke bawah ya. Ke bawah aja lah. Yang terkenal sih ini kopi Suroloyo. Tapi kita ngopinya nggak disitulah nanti. Oke teman-teman, ini udah sampai di parkiran. Nah di sana itu ada kopi Suroloyo ya. Terus di sini ada patung Punokawan. Nah ini kopi dan mendoan.